si pembawa damai. Salam kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, apa hal utama seorang Kristen disebut pembawa damai? Jawabannya sangat mudah, walaupun prakteknya bisa menjadi sangat sulit tentu saja, yaitu melakukan segala kehendak Allah. Contoh terbaik dari hal ini adalah Yesus Kristus sendiri. Sejak Yesus memulai pelayanannya, dia sangat menekankan bahwa dia datang ke dalam dunia untuk melakukan kehendak Bapanya yang di sorga. Yesus berkata, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Puncaknya adalah ketika Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia, dosa saudara dan saya. Dan kematiannya memperdamaikan manusia dengan Allah dan manusia dengan sesamanya. Nah, pertanyaannya saudara, bagaimana kita, Anda dan saya menjadi pembawa damai bagi sesama dalam hidup ini? Saudara, Tuhan memerintahkan untuk kita menjadi berkat bagi sesama. Kita menjadi pembawa kabar baik, kabar pengampunan, kabar keselamatan. Kita menjadi perpanjangan tangan Allah untuk menyatakan kasih Allah bagi manusia. Tentu saja saudara, seperti yang saya katakan di awal, ini tidak mudah. Karena sebelum kita menjadi pembawa damai, kita sendiri harus diproses oleh Tuhan. Diubahkan menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Kita perlu untuk belajar taat dan melakukan segala kehendak Allah. Ketika kita sungguh dengan rendah hati mau kemudian diproses oleh Tuhan, ketika kita mengejar hidup yang diubahkan untuk semakin menyerupai Yesus, maka pada saat yang sama kita pun sedang dipakai oleh Tuhan untuk menjadi pembawa damai bagi orang lain. Ketika kita belajar mengampuni, kita pun sedang mengajarkan orang lain untuk mengampuni sesamanya. Ketika kita belajar bermurah hati, kita pun sedang mengajarkan orang lain untuk bermurah hati. Demikian seterusnya. Karena itu saudara, menjalani proses untuk menjadi pembawa damai tidak akan terjadi hanya berdasarkan teori dan konsep, tetapi harus mempraktekannya dengan kehidupan setiap hari, hari-hari yang kita jalani. Belajar memahami firman Tuhan harus selalu diikuti dengan melakukannya. Ketika firman yang kita bawa dan praktekkan dialami oleh sesama, di saat itulah kita menjadi pembawa damai bagi dunia ini. Saudara, dunia yang sedang kita tinggali saat ini akan terus diperhadapkan dengan tantangan dan kesulitan yang sangat berat. Itu artinya saudara, setiap saat dunia ini membutuhkan Tuhan. Dunia ini membutuhkan anak-anak Tuhan sebagai pembawa damai. Kiranya dengan kasih karunia yang berlimpah dari Tuhan, kita dimampukan menyatakan damai sejahtera Tuhan bagi keluarga, lingkungan rumah, bagi gereja, bagi lingkungan kerja, dan bagi dunia ini. Tuhan Yesus memberkati.